Jadi saya kepengen tuh ngaji tuh begini, gitu ya. Kita berdialog aja, nggak usah saya ceramah, gitu. Ya. Saya mau ngomong, ibu pikiran kemana-mana. Lalu kita sama-sama berpikir. Jadi saya sangat salut dengan ibu-ibu muda ini. Saya banyak harus belajar. Karena saya kedua termuda di pernikahan saya. Ini kelima, nah saya baru ke 13 tahun. Ya, yang lain semuanya di atas, ya di atas 15 tahun. Alhamdulillah. Jadi semuanya, walaupun baru dapat ilmunya dari saya di bulan Juli tahun kemarin tentang baru 4 pilar, tapi sebenarnya sudah dijalankan oleh ibu-ibu. Ya, dengan apa? Ya, dengan ilmu yang sudah kita punya. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin otodidak belajarnya dari orang tua. Apalagi sekarang ibu-ibu sudah ikut ngaji khusus di tempat ini yang pengajiannya diperuntukkan memang buat untuk kalangan kita mengenai problematika kehidupan kita yang sekarang kita jalani sebagai ibu-ibu muda. Di antaranya adalah ibadah terpanjang yang kita jalani, yaitu kita menikah mengikuti sunnah Rasul. Dan di perjalanan pernikahan ibu-ibu, bukannya ini mah calon pengantin yang saya nasihatin, saya kasih ini modelnya, ini enggak. Ternyata pas kita berdialog tadi, bersimulasi tadi, keluar semuanya tip-tip yang luar biasa. Kalau kita samakan, kita referensikan ke buku BB4, itu semuanya ada. Ya, dari mulai kesabarannya, bahwasanya pasangan yang sekarang berhidup dengan kita, seperti Bu Neneng katakan, dengan karakter yang berbeda. Bu Neneng mungkin kita mau perempuan, saya bilang kan perempuan berapa ribu kata dalam sehari? 20.000 kata ya, kalau mau ngeluarin. Bagaimana nggak cerewetnya tuh kita. Tapi diredam oleh suami kita. Suami Bu Neneng mobil khusus, sangat pendiam. Ini saya ngomong begini, didengar nggak nih? Karena deket ya. Sangat pendiam, tapi Bu Neneng bisa mengatasi karena menyadari bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwasanya Allah telah memasangkan kita dengan pasangan kita, yaitu zaujun, suami, zauji, suami kita, dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Ini berarti ibu-ibu udah hebat. Jadi kalau nanti saya suruh ngomong di depan, coba ibu ceritakan pengalaman ibu berumah tangga apa sih ibu rasakan. Saya rasa nyerocos aja tuh. Hebat semuanya. Jadi ibu sekarang belajar menuangkan ya, belajar bisa mengungkapkan pendapat. Dan nanti bisa ibu terapkan kekurangan di rumah. Yang selama ini kita diem, apapun nurut, betul. Kadang-kadang ada tiba-tiba. Karena kalau nggak salah pasangan Dini Aminarti dengan suaminya ya kalau nggak salah, itu kan kelihatannya baik-baik saja, tapi tiba-tiba Pak katanya menggugat cerai. Ya, jadi ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dikomunikasikan, yang tidak dikomunikasikan. Jadi kita boleh, kita nurut boleh, tapi kalau kita mempunyai hak, kita mempunyai permasalahan, di muasyarah bil ma'ruf, terapkan itu pilar yang ketiga, yaitu komunikasikan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi perempuan yang tertekan, perempuan yang teraniaya, perempuan yang terzolimi. Di depan orang kita baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya kita tertekan. Banyak kan ibu-ibu rumah tangga yang sekarang akhirnya pada bunuh diri, Bu. Bundir, banyak nggak, Bu? Lebih parahnya lagi, dia jejer tuh di tempat tidur berempat dengan anaknya. Anaknya 3 dikasih racun semua. Terakhir dia minum racun. Dari sebab apa? Padahal rumahnya mewah, kelihatannya harmonis. Itu ada yang tersumbat dalam rumah tangga itu. Entah KDRT, entah apa, ya, entah dari faktor ekonomi. Nah, saya sangat gembira. Ternyata saya nggak mau ceramah tentang 4 pilar kemana-mana tuh ya ke YouTube. Kemudian KDRT kemana, sementara jamaah saya sendiri sedang mengalami permasalahan. Makanya saya korek-korek seperti, saya pengen tahu seperti apa sih. Baik-baik saja kan Bu ya? Bisa diatasi kan masalah ekonomi?
Bisa diatasi kan masalah kenakalan, bukan kenakalan, keaktifan anak-anak kita. Kita bilang anak itu kadang-kadang di luar dari kemauan kita, itu kita bilang anak yang aktif, anak soleh. Bisa diatasi, Bu? Bisa. Ibu masih semangat ngaji? Karena pondasi yang terpenting adalah supaya semua berjalan baik. Sebagai istri kita menjadi baik, sebagai anak menjadi baik, sebagai seorang ibu menjadi baik, sebagai makhluk sosial yang ada di lingkungan tetangga kita menjadi baik, sebagai pekerja, mungkin saya kerja menjadi pekerja yang baik. Itu adalah modalnya apa, Bu? Satu, ilmu. Ibu jangan bangga ibu bisa seperti ini di rumah tangga, pasti ilmu dari orang tua kita. Guru yang terdepan adalah orang tua, ibu kita. Nah, sekarang kita bekali lagi dengan ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke KDRT. Permasalahan ini udah jam berapa nih? Nah, 10 tapi ya. Jadi kalau seperti ini pondasinya udah pada kuat, 5. Yang terakhir tadi 5 apa, Bu? Yang terakhir saling meridhoi. Betul kata Bu Rusmini. Emang udah laki saya pencarian begitu, kita mengikhlaskan saja. Kita terima aja. Punya duit hari ini cuma 50.000, kita atur bagaimana supaya bisa. Punya beras hari ini cuma seliter, bagaimana caranya kita mengatur supaya seliter itu bisa kita makan dan tak ada lauk. Caranya dengan apa? Bisa kita goreng, ya. Tidak ada minyak, bisa kita sangrai masaknya. Hebat kalau ibu-ibu ini. Ada nggak yang terlibat pinjol di sini? Pinjaman online, ada nggak ibu-ibu taklim di sini? Alangkah tidak berhasilnya saya mengajar di sini kalau ibu-ibu masih ada yang memakai pinjaman rentenir dan pinjol. Ada nggak, Bu? Nggak, Bu. Mul saja saya cuma 140.000 minjemnya. Padahal ibu pernah mengalami resesi ekonomi yang begitu dahsyatnya sampai nggak punya duit. Pernah ngalami nggak? Ada tuh nyaut. Tapi nggak pernah pinjol atau ditagih-tagih sama tante-tante. Bagus ya, ini namanya prestasi yang luar biasa. Prestasi loh ibu-ibu sekarang yang tidak punya utang sama rentenir sama pinjol. Ini prestasi yang luar biasa. Jangankan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja hanya mendapatkan dari suami. Ini kalau yang memang rumahnya dekat-dekat, ini perlu saya pesankan kepada suaminya, Anda mendapatkan istri yang solihah. Berarti yang ibu-ibunya pada ngaji di sini, suaminya sangat beruntung, tidak dirongrong oleh pinjaman-pinjaman online, tidak dirongrong oleh rentenir-rentenir yang berkeliaran. Padahal kehidupan ekonominya tidak baik-baik saja, tapi bisa diatasi menjadi baik-baik saja. Luar biasa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ditimbulkan bukan hanya oleh satu pihak, hanya suami saja atau istri saja, itu ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Bisa dari apa faktornya KDRT? Kemarin kan artis selebgram yang hidupnya di apartemen mewah, teriak-teriak nangis sampai lari-lari keluar minta tolong karena dipukul oleh suaminya. Jadi KDRT itu, kekerasan rumah tangga itu bisa ada dua, verbal dan non verbal. Kalau verbal apa? Dengan ucapan, dasar lu, bahasanya begitu, bahasa binatang, atau jelek lu, emang dasar gini, bahasa itu namanya kekerasan dengan verbal. Yang non verbalnya apa? Dengan pemukulan, dengan tendangan, ya. Kemudian dengan apa lagi, Bu? Jenggut rambut, ya. Ada yang ditonjok. Nauzubillah min. Pernah nggak ibu mengalami seperti itu? Alhamdulillah. Berarti suaminya soleh. Kalau kita terjadi KDRT, kalau kita mah ini judulnya bukan masalah KDRT, pencegahan KDRT dalam rumah tangga kita. Ini namanya, ini adalah
Langkah ibu-ibu nih udah bener datang ke majelis taklim. Insya Allah KDRT itu tidak akan terjadi. Kalau suami kita udah mulai emosi, kita kan tahu nih ya, ibu tadi kan menerapkan sabar dalam rumah tangga, menerapkan komunikasi, menerapkan saling meridai, saling mengikhlaskan, menerapkan bergaul dengan baik-baik, menerapkan kesabaran, berhusnuzon, selalu berprasangka baik. Suami kita belum pulang nih, udah sore, walaupun udah WA sama Bu Rika, bang pulang bang, jangan mampir bang. Tapi mungkin di jalan ada apa, ban meletus motornya atau mobilnya, atau dia mampir tiba-tiba dipanggil bosnya, ya WA kita belum dijawab, tapi kita pikiran kita husnuzon, ya enggak? Husnuzon. Karena 5 pilar diterapkan dalam rumah tangga, akhirnya KDRT, jangankan KDRT, baru mulai bunga-bunganya KDRT aja, atau mulai indikasi KDRT tidak terjadi di rumah tangga kita. Coba ibu, nih Bu Rika, suaminya pulangnya sore, kesorean. Tapi dia pada saat suaminya datang, karena berhusnuzon, seperti yang diterapkan Ibu Mariati, dan juga kita berhusnuzon, kita juga komunikasi, menerapkan muasyarah bil ma'ruf, bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetap kita nggak tidak bermuram durja, muka kita tidak ditekuk. Udah mandi, udah sholat, udah cakep, udah rapi, pakai lipstik yang rapi, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Kalau suami pulang Bu, ya makanan sudah tersedia. Kenapa sih abang belum pulang? Pas pulang nggak ada, nggak keributan? Nggak ada, udah bang. Oh sore banget sih bang, gitu ya. Iya lagi begini ya, udah duduk dulu, kasih teh manis, kasih kue, ibu bikinin kue, atau ada berkat tadi habis ngaji kali, ya, atau ada habis acara mode ada berkat, kasih tuh suami, setelin TV, nonton TV-nya yang bagus-bagus, jangan lagi politik sekarang puyeng, ya, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, ngobrol deh tuh, apa bang, kok begini bang, komunikasi itu jalan. Kira-kira terjadi nggak perselisihan pada saat itu? Enggak. Padahal nih Bu Rika bodoh banget ini. Apa sih chat gua nggak dibaca-baca? Di voice note kagak dibuka-buka, di telepon kagak dijawab-jawab, udah kesel banget. Tapi diterapkan. Karena tadi kata Bu Ita, innamal a'malu binniyat, semua itu karena niatnya untuk ibadah. Berarti suami kita mencari nafkah, malah kita kasihan. Ya Allah, suami gua mana hujan-hujan, ini belum pulang. Dia nanti di mana tuh? Kita jadi kasihan kan Bu? Mana panas banget. Ya bukannya marah suami kita pulang lama. Karena kita di mindset kita, di otak kita terapkan itu pilar kita. Bahwa pasangan kita itu kadang-kadang sama tuh pilar yang pertama, azwaja. Bahwa pasangan kita ini adalah yang Allah ciptakan dengan segala sifat pendiamnya. Kita ngomong 10, dia ngomong atu. Karena kagak ngomong-ngomong, diem aja. Tapi diterima. Akhirnya pada saat suami kita pulang, tidak timbul perselisihan. Terjadikah KDRT? Enggak. Tapi kalau istri yang tidak menerapkan, tidak punya ilmu agama yang mumpuni, tidak tahu betapa rumah tangga itu seperti bangunan yang kokoh, yang harus dibangun dengan tiang-tiang yang kuat, tiang-tiangnya itu diantaranya minimal ada 5, maka apapun peristiwa sekecil apapun, Ibu Nenek sudah menerapkan, dan Ibu Nenek menerapkan. Masalah yang kecil dihilangkan, masalah yang besar dikecilkan. Tidak pulangnya terlambat, itu masalah kan? Kita anggap itu masalah kecil. Udah, oh ternyata pas kita tanya, oh bannya tadi dia masuk bengkel. Dan kita tong atau mampir ke rumah orang tuanya. Kalau orang yang seuzon, yang pikirannya jelek, berarti habis gajian, bagi rumahnya nih jangan-jangan nih, duit adanya nih jangan-jangan nih, tuh. Bisa nggak begitu Bu? Bisa nggak terjadi kita marah kalau punya pikiran tidak husnuzon? Karena kita sudah punya taradud, saling mengikhlaskan, nggak ada kayak gitu. Kita bilang gini terus pulang, tadi mampir ke rumah emak, dibagi nggak bang itu emak, kesian dia. Kita kan udah seminggu gak kesono, entah udah gak punya beras kali, udah bang bagi dah. Kira-kira luar biasa ya nggak sama kita? Oh ternyata bini gue perhatian sama ibu gue. Ternyata bini gue belum ngomong, gue dia udah nyuruh. Ibu begitu nggak Bu? Harus.
Karena ibunya dia adalah ibunya kita. Tinggal nanti bagaimana caranya besarannya itu dimusyawarahkan. Tapi nggak kalau suami kita itu nyolong-nyolong bagi. Kenapa dia nyolong-nyolong bagi? Karena istrinya akan marah kalau dia terus saya nih Bu, suami saya itu orang Sumatera, punya saudara 9 dan tidak semua mapan ekonominya, punya orang tua di kampung. Saya transfer itu saya mentransfer tiap bulan, satu buat ibunya, satu keponakannya, satu keluarga yang lagi kuliah semua, ada lagi adiknya suaminya meninggal, satu lagi di Jambi untuk anak yatim. Yang mentransfer itu saya, pakai rekening saya. Dan kalau mereka ada kebutuhan, yang ditelepon siapa? Saya, bukan suami. Saking dia mereka itu dekat dengan kita dan kita tuh tidak marah. Panggil apa tante, unik, kadang mbak, ini nggak punya ini, udah habis tuh yatim. Ya nanti ada uang, kok udah dikasih aja pada belum gajian, ada rezeki, doainnya panjang. Saudaranya satu mau hajatan, mau sunatan, belum dia ngomong kita ini mau disumbang apa, kita nggak bisa beli apa-apa karena dia uangnya saja lah buat beli ayam, apa buat beli air. Yang ditelepon tuh justru kakak iparnya, mending kakak ipar, tantenya, istri dari mamangnya, kalau orang Padang tuh uannya, istri dari uannya saya. Apa saya marah? Nah, paling saya lapor itu minta kirim ini ada duitnya nih, ada kirim. Nanti orang tua kita juga begitu, ada kebutuhan beras habis, ada yang sakit saudara, suami kita juga tahu. Itu indah Bu. Nggak apa-apa kita nggak punya tabungan berpuluh-puluh juta, tapi kita punya tabungan kebaikan yang kita bisa membiayai saudara kita. Kita punya anak, kita tetap tidak boleh bantu orang lain saudara, tapi rumah tangga kita kekurangan. Jangan juga, ada teorinya Ibu ya. Nanti kalau mereka sudah selesai kuliah, mereka mandiri, itu nikmat yang luar biasa. Itu. Jadi saya yakin di antara ini ibu-ibu yang ada di sini, yang ngaji di sini, mudah-mudahan jauh dari kata KDRT. Ibu ingat Bu, KDRT itu ada pemicunya. Pemicunya. Ada penyebabnya. Dan KDRT itu bukan hanya milik laki-laki loh, banyak yang milik perempuan. Ibu sering kan pernah nggak ngata-ngatain suami juga, suami nggak ini, itu KDRT sebetulnya. Ya, kok ngerti banget sih, nyari di sana cepat, ini gitu. Atau bahasanya kita menghina fisik dia, menghina pendapatan dia, itu udah KDRT secara verbal namanya. Sekarang ada undang-undangnya Bu, hati-hati. Dan suami pun kalau sampai memukul kita, ada luka kemudian dipisuk, itu bisa jadi KDRT. Jadi KDRT itu muncul dari sekarang muncul ya dari berbagai macam faktor, dari faktor ekonomi, dari faktor karena kita kepercayaan, krisis kepercayaan. Kenapa? Karena ilmu berumah tangganya belum mereka dapat. Jadi tidak akan terjadi KDRT kalau kita saling mengerti, saling memahami bahwasanya rel pernikahan kita ini sesuai dengan Al-Quran yang ada di surah Ar-Rum ayat 21. Ini rel pernikahan kita udah jelas, kita majalahnya. Tujuannya apa tadi? Untuk ibadah. Yang nama ibadah ada ujian nggak Bu? Ada. Karena kalau nilai tertinggi ibadah kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Kita raih ketakwaan itu melalui jalur pernikahan. Karena di dalam agama kita pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, ibadah terlama. Jadi jangan sampai dalam berumah tangga suami kita dibiarkan tidak sholat, suami kita selalu galak kepada kita, jangan dibiarkan. Kita ingatkan sebagai istri. Banyak sekarang orang melaporkan pasangannya menggugat cerai karena apa? Alasannya KDRT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ada dua faktor dari suami dan faktor dari istri. Dua faktor apa? Faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya kalau udah bagus udah. Kalau seandainya eksternalnya itu ada saling
dia misalnya berselingkuh dengan orang lain, ya kita bisa mengatasi bagaimana caranya. Yang kemarin-kemarin kita dandaninya udah kayak bobo, sekarang kita dandan yang rapi. Kalau pulang cantik. Laki-laki kalau tergila-gila dengan perempuan lain akan lupa dengan kita. Tapi kita berikan, suami kita keluar rumah akan selalu ingat dengan kita. Sun, jidatnya, salaman, telapak tangan dan bahu ini, punggung tangan dan telapak tangannya kita cium, bawain tasnya, anterin. Kalau dia memang harus kerja bawa bekalnya. Jangan suami berangkat kita masih di tempat tidur, suami berangkat kita masih di dapur, masih pada basah dasarnya. Kalau suami mau berangkat tinggalin dulu tuh kebutuhan kerjaan yang lain, anterin sampai depan pintu. Dia akan ingat terus dia akan kerja. Dia akan pulang ke baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi KDRT itu terjadi akibat dari dua belah pihak. Ya, kalau suami sudah KDRT, pertama memang harus dimaafkan. Mungkin hilang. Ya, ibu yang mengerti pasangan ibu, dia punya sifat temperamental, pemarah. Nanti dalam berumah tangga, dalam sehari-hari kita menghindari apa sih yang menyebabkan dia marah. Dia tidak suka kalau dia pulang ditanya-tanya. Nah, udah kita diem aja tuh kalau begitu. Kasih aja tuh teh manis, air hangat. Dia tidak suka kalau suaminya pulang, anak masih belum pada mandi. Ada yang gitu kan, Bu? Kita hindari itu, kita mandiin anak-anak kita. Jadi begitu. Enak nggak, Bu, begitu? Nggak akan terjadi. Mudah-mudahan saya doakan di kalangan ibu-ibu muda ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di surah Ar-Rum ayat 21 ini adalah tujuan pernikahan. Ini adalah pasangan kita dengan segala kelebihan kekurangannya. Allah akan berikan di dalam pernikahan kita, kalau tujuan ibadah adalah ketenangan, sakinah. Allah berikan kecintaan yang lebih cinta lagi daripada pada saat kita pacaran, dan Allah berikan anugerah terindah yaitu warahmah, yaitu kasih sayang yang tak ternilai sampai kakek nenek sampai akhir hayat kita. Sehingga KDRT lewat. Ada yang bertanyakan? Sudah cukup kita ya, sudah kita cukup karena memang sudah sangat jelas ya. Insya Allah ibu semangat untuk menyongsong pernikahan ke depannya, karena umur kita masih pada muda. Umur ibu-ibu, menurut saya umur ibu-ibu masih pada muda, masih di bawah 50 tahun ya. Pernikahan masih panjang. Ciptakan kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah warahmah. Apapun yang terjadi, faktor ekonomi lewat, faktor orang ketiga yang menggoda suami kita lewat, faktor keluarga, walaupun kita diomongin sama ipar dan sebagainya lewat, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada keluarga kita. Insya Allah mereka pun akan sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilapan kesalahan datangnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan memetiknya di alam akhirat nanti. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin alaina fi sakaratil mauti wa najata minan nari wa afwa indal lisan. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.